Dah beli salak ke tengah pekan, jangan lupa ke Pajak Senen. Kalau dah buka channel Abah Sopwan, jangan lupa subscribe, like, and comment. Salam petir! Ya, sudah. Salam petir! Salam petir! Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abah Sopwan, sahabat petir dimanapun berada. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Baik teman-teman, sahabat petir se-Indonesia dimanapun kalian berada. Kalian tetap saudara saya dan kalian tetap keluarga saya. Baik teman-teman, sahabat P-Network ya, banyak orang yang bertanya kepada saya masih juga tentang KYC, 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 dan KYC. Dan ini harus saya jelaskan lagi, harus saya buka lagi. Semua pionir akan datang undangan KYC, jangan takut. Walaupun mungkin orangnya sudah lama tidak aktif, ya, tidak aktif, tiba-tiba teringat, bangkit kembali, ya kenapa tidak dicoba langsung. Buka lagi aplikasinya, tengok siapa tahu kita sudah dapat undangan KYC. Jadi banyak yang lengah ini, banyak yang putus asa, banyak yang frustasi. Kenapa? Udah lama nggak nambang. Apakah masih aktif atau tidak? Masih aktif, coba buka, ya aktifkan lagi, tambang lagi. Ya, namun mungkin saja jumlah koin yang selama ini ditambang ini tidak berkembang. Jadi kalau ini memang tidak berkembang ya nggak ada yang bisa disalahkan di sini. Yang disalahkan ya diri kita sendiri. Kenapa saat ini kita nggak mulai menambang lagi? Tapi coba buka, coba aktifkan lagi. Jangan khawatir masalah KYC. Walaupun nanti sudah open mainnet, yang belum KYC masih bisa KYC. Ya, itu yang perlu saya ingatkan kepada teman-teman. Karena berulang-ulang ini ditanyakan terus ya di konten saya. Kemudian ada lagi yang nanyanya ya logika ya, pertanyaannya bagus. Bah, bagaimana dengan anak-anak yang belum memiliki KTP, yang belum memiliki cukup umur? Apakah mereka masih bisa KYC apa tidak? Bisa dengan izin orang tua, ya. Nanti kalau mau bertanya bisa di kolom chatting, tanya saja ke moderator, nanti akan ketemu jawabannya. Seperti apa, dan persyaratannya nanti di moderator itu akan dijelaskan apa-apa saja. Jadi jangan khawatir, teman-teman dimanapun berada. Yang penting, saya tetap tidak pernah berhenti mengingatkan sama teman-teman. Ya, terus ikutin perkembangan, jangan lengah, jangan diam saja. Coba cek perkembangan-perkembangan terbaru, apa yang harus kita lakukan. Ya, banyak informasi-informasi terbaru. Dan sampai hari ini ya, kalau yang saya lihat khususnya yang perkembangan di Cina, sudah banyak bank-bank konvensional coba bekerja sama dengan P-Network. Kenapa P-Network nggak bisa dibendung lagi? Ya, jika kita di Indonesia belum diundangkan, belum diberlakukan, belum boleh ya, jadi masih dibatasi dalam pergerakannya. Ya. Kita tunggu ya, siapa tahu nanti ke depan ya, dan ini bisa open mainnet. Di luar sana sudah memiliki harga tidak tertutup, kemungkinan di Indonesia juga akan diberlakukan. Sayang, nggak mungkin, karena ini perekonomian, meningkatkan perekonomian. Yang paling aman sekarang memang bermainnya di kripto. Karena pada saat di 2023, yang merosot, yang turun itu adalah uang fiat. Kalau uang kripto, tidak gitu ya. Jadi saya ingatkan kepada teman-teman, ikuti terus perkembangan, gali terus semua informasi. Kalau kita masih dilarang, wajar. Karena belum adanya kerjasama pihak P-Network dengan pemerintah Republik Indonesia. Tidak mungkin orang memperlakukan permasalahan ekonominya, enak-enak bermain di Indonesia tapi nggak bayar pajak. Kalau itu nanti sudah diberlakukan. Ya, jadi segala sesuatunya memang mesti ada kerjasama. Ya, Korte pun nggak bisa tinggal diam, perlu juga berbicara dengan berbagai macam negara. Sehingga koin Pi ini dapat diterima di berbagai negara jika nanti open mainnet. Sampai saat ini, setahu saya, belum ada kita yang dirugikan di dalam masalah P-Network ini. Kenapa? Sifatnya gratis, tidak dipungut biaya, tidak ada hoax di sini, tidak ada penipuan di sini. Tidak ada dimintain uang. Apakah itu uang DP, inden, segala macam. Ini nggak ada.
Semuanya masih permainan, wajar-wajar saja. Selama tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang dimintain uang, tidak ada yang ketipu di sini, ini semuanya nggak ada bermasalah. Ya, kita berharap ini berjalan terus seperti ini, dan harapan kita open-minded segera, kemudian harga konsensus juga harus jelas. Jika terjadi open-minded, apa langkah-langkah yang harus Anda lakukan? Apakah bisa KWNP langsung dibelanjakan? Kalau saya bilang belum. Kenapa? Kita belum tahu kemana mau kita bawa. Apakah sudah ada rekomendasi kemana-kemana bisa kita belanjakan, kemana-mana bisa kita tukarkan ini, KWNP ini? Sampai saat ini belum ada. Dan harga nilai KWNP itu sampai hari ini belum ada. Cuman banyak orang nekat, penyerok-penyerok ini. Berani membeli satu KWNP 50.000. Ini kan dahsyat. Jika kita bilang ini tidak laku, tapi sudah ada yang berani beli. Apakah dia mau buat sebagai koleksi, atau mungkin dia mau buat sebagai aset, itu urusan dia. Tapi perlu saya ingatkan di sini, jangankan menjual atau membeli KWNP. Pernah terjadi di suatu daerah di Indonesia. Dia sudah lama menambang, tapi dia tidak tahu bagaimana cara menggunakan aplikasi ini. Kok dia sudah lama yang nambang, kok tanda-tanda daripada KYC belum? Kenapa? Karena ketidaktahuannya. Tiba-tiba orang tersebut mendatangi orang yang betul-betul ahli dalam bidang aplikasi ini. Kemudian pemilik koin menyatakan, jika kamu bisa membantu saya, membuat saya KYC, kamu akan saya hadiahkan 100 KWNP. Wah, ini keren luar biasa. Kemudian kawan ya yang ingin menolong ini, ya namanya pun kawan ditolong, apalagi dapat hadiah 100 KWNP dengan senang hati. Hanya dalam tempo 10 menit KYC terbuka. Kemudian ditransfer ke dompet wallet. Ini kan luar biasa ini. Sesuai dengan janjinya, begitu KYC, saya akan hadiahkan 100 KWNP. Dan orang pun yang berjanji itu konsekuen. Sekian hari kemudian, karena senang, sudah terbukti, sudah transfer ke dompet wallet, dia memenuhi janjinya dengan mentransfer 100 KWNP kepada teman yang membantunya tadi untuk menuju KYC. Yang memberikan senang, merasa tidak berhutang. Kemudian yang menerima senang juga karena mendapat KWNP 100 koin. Tapi apa yang terjadi? Dengan waktu yang tidak berapa lama, ada pemberitahuan kedua-dua akunnya kena blokir. Coba bayangkan ya. Dari awal sudah dilarang, tidak boleh melakukan penjualan KWNP. Ya, dicurigain, kenapa besar kali sampai 100 koin ditransfer. Ya, ternyata transaksinya itu tidak jelas. Tidak jelas, tidak ada barang yang dibeli dan lain sebagainya. Maka langsung dari pihak Kortem memblokir orang tersebut. Yang menerima dan yang memberi dua-dua kena blokir. Bayangkan kalau kita menjual. Hari ini tidak, tapi tunggu, masanya pasti ada, nanti kena blokir. Ya, jadi saya minta kepada teman-teman semua, dengan kejadian yang baru saya ceritakan ini menunjukkan 100 KWNP ditransfer, tiba-tiba kena blokir. Kenapa? Satu koin itu harganya cukup mahal. Jadi tidak logika memberikan ke orang 100 koin. Ini sama dengan menghancurkan ekosistem tadi. Harga KWNP langsung jatuh. Belanja apa sampai 100 KWNP? Nah, jadi karena itu ekosistem terganggu, sengaja menjatuhkan nilai KWNP, akhirnya dua-dua kena blokir. Ini pengalaman yang perlu kita ingat. Ya, jadi saya ingatkan kepada teman-teman, jika nanti terjadi open-minded, saya tetap berulang memberikan informasi ini. Jika terjadi open-minded, tidak sekali-sekali dengan emosi membelanjakan KWNP kita. Kenapa? Kita nggak tahu tempat toko yang kita belanjakan nanti ini benar-benar legal apa ilegal, karena tidak berada di Indonesia. Misalnya ini, kita nggak tahu gitu. Ada pengumuman dari luar, dari siapa informasi pengumumannya, kita nggak ngerti, kita nggak tahu. Muncul kalau mau belanja di sini, di toko ini, toko ini, toko ini. Kita senang beli barang yang mewah ke sana, transfer KWNP. Kita belum tahu barangnya sampai apa tidak. Kita juga nggak tahu barang yang dikirim sesuai dengan permohonan permintaan kita enggak. Kita minta merah dikirim kuning, kita minta kualitas A dikasih kualitas B. Jika ini terjadi, pada saat kita kirim KWNP barang tak sampai, kita tunggu berhari-hari tidak ada kejelasannya, kemana Anda mau komplain? Kemana Anda mau tuntut?
Jadi saya ingatkan, diperhatikan lagi, ditinjau lagi, dicek ulang lagi sebelum melakukan barter, sebelum melakukan pembelian, sebelum melakukan transaksi. Dilihat dulu, ada nggak orang yang belanja ke toko itu berhasil? Ada nggak orang yang membeli barang ke negara itu berhasil? Jika sudah ada yang berhasil, fakta bukan hoak, silakan Anda belanja ke situ. Tapi sebaiknya jika ada informasi, ya mungkin Anda kebelet ini, kepingin sekali, udah nggak tahan lagi emosi ini, peer to peer, datangi negara itu, cari tokonya, belanja langsung. Itu baru betul. Tetapi kalau masih main online, saya ingatkan hati-hati. Kenapa? Capek loh, nambang ini nggak gampang. Ya, kita betul-betul memusatkan pikiran, kita konsentrasi, menyimpan dompet wallet dengan benar, dan banyak hal yang kita lakukan untuk menjaga koin Pi. Jangan pada saat open mainnet, koin Pi itu kita habiskan, kita hamburkan. Begitu semua menghabiskan koin Pi, disitulah nanti kepercayaan terhadap koin Pi Network di masyarakat tidak ada lagi. Tapi kalau hanya belanja 1 Pi, 2 Pi, itu hal yang wajar. Tapi kalau sekali belanja sampai 10 Pi, itu tidak wajar. Karena pernah Nicholas mengatakan, saya lupa kapan itu ya, dia buat itu, mempunyai 10 koin Pi aja, kita sudah bisa hidup dengan 2 keturunan. Jadi lebih kurang untuk sekian tahun hidup dengan 10 koin Pi. Berarti ini nggak main-main, koin Pi ini cukup mahal, cukup tinggi harganya. Ya, kita tunggu saja sampai open mainnet, kita tunggu saja sampai kita tahu harga konsensus, kita tunggu saja sampai ada bukti transfer, sampai ada bukti pembelian yang sah, dan kita lihat langsung. Walaupun di Indonesia mungkin belum boleh itu kita lakukan, tapi kita lihat perkembangan nanti. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Salam petir, ceder, ceder, ceder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.